kita tahu Provinsi Bengkulu itu masih posisi di bawah di Pulau Sumatera, itu jaringan, butuh ketulusan, butuh pengorbanan, bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Nah teman-teman, di Obrolan Rakyat kali ini alhamdulillah saya sudah bersama, kita sapa dulu, Bapak Haji Sapuan SEMM AK CA CPA CPI. Ini Masya Allah banyak sekali gelarnya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah teman-teman sekalian, saya cukup bersyukur bisa berdialog langsung dengan Bupati Kabupaten Mukomuko di tengah kesibukan beliau. Beliau seorang pengusaha sukses, kemudian juga konsultan keuangan yang sekarang ini menjabat Bupati Mukomuko. Nah, yang pertama Bang, saya ingin bertanya dulu Bang, seperti apa perjalanan karir Abang dari seorang pengusaha sukses, lalu kemudian menjadi Bupati Mukomuko, seperti apa Bang? Terima kasih Bang, bicara ini ya, perjalanan inilah namanya perjalanan hidup. Takdir Allah ya, karir ya. Kenapa Mukomuko ini menjadi saya menjadi kepala daerah, tentu ada dasar. Dasarnya adalah memang kami diminta oleh keluarga, terkhusus orang tua. Orang tua kami alhamdulillah masih hidup semuanya dan meminta kepada anaknya untuk kembali ke daerah, membangun daerahnya. Nah, makanya tadi aku rela meninggalkan atau cuti. Sebenarnya aku tuh bukan berhenti, tetapi cuti dari kegiatan rutin sebagai profesional di Jakarta. Dan statusnya hari ini kami cuti. Jadi bukan berhenti tapi cuti karena izin kami dari Kementerian Keuangan. Sebagai auditor, sebagai konsultan, hari ini kami cuti. Sementara karena menjabat. Ya, jadi itu. Jadi kalau bicara gelar pendidikan itu terakhir itu adalah sebagai sertifikasi financial investigator. Financial investigator ya. Jadi sehingga ada AK, CA, CPA, CPI itu Bang. Ya, jadi pada hakikatnya saya sebagai auditor pemeriksa. Hari ini saya sebagai dewan pakar di nasional, di mana sebagai dewan pakar ini diketuai oleh Dewan Pakar ini kami diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Hayono Umar, yang mana beliau adalah mantan komisioner KPK. Komisioner KPK ya. Itulah menjadi ketua kami di Dewan Pakar sebagai tadi financial investigator atau investigasi istilahnya keuangan. Jadi investigasi di bidang keuangan. Karena permintaan orang tua harus kembali daerah. Kalau bahasa orang tuaku adalah ya, kita boleh sukses dimanapun berada, tetapi jangan lupa akan sejarah pengabdian terhadap kampung halaman. Sebenarnya Mukomuko ini ada tempat di mana aku dilahirkan. Mungkin banyak orang nggak tahu, akan tetapi memang Kabupaten Mukomuko ini aku sampai tamat SMP sebenarnya. Setelah itu aku melanjutkan sekolah di Palembang dan teruskan di Jakarta. Berarti memang Mukomuko ini kalau seperti itu daerah kelahiran betul ya Bang? Betul, daerah kelahiran. Jadi kembali ke Mukomuko ingin mengabdi sebagaimana amanah dari ayah juga ya, dari keluarga ya. Jadi kemudian gini Bang, seperti apa suka duka Bang sebagai kepala daerah, tentu menghadapi masyarakat, menghadapi rakyat dari semua lapisan, dan bukan hanya orang yang suka, begitu juga mungkin ada juga orang yang kemudian melakukan proses oposisi dan sebagainya. Seperti apa suka duka Bang sebagai Bupati Mukomuko selama ini Bang? Betul, di dalam proses kepemimpinan suatu daerah tentu pasti ada suka dan duka. Akan tetapi kita harus maklum, inilah alamnya demokrasi. Tidak mungkin semua orang bisa kita buat happy, buat senang. Akan tetapi saya bersyukur masyarakat kami Mukomuko ini sangat baik, sangat santun, karena memang secara budaya kami Mukomuko ini memang terkenal budaya yang sangat bagus, sangat santun, dan tadi budaya kegotong royongan, kekompakan. Makanya tadi mungkin lebih banyak ininya, sukanya. Kalau bicara duka, saya pikir aku itu merasa nggak begitu inilah. Memang ya kalau ada sedikit tantangan kecil-kecil, sedikit hal itu hal biasa. Itulah tantangan suatu seorang pemimpin lah istilahnya. Betul, tapi bagi saya adalah hal itu
membuat menerpa kita agar bisa kita mengoreksi kita bisa lebih baik lagi ke depan. Jadi lebih banyak sukanya ya, Bang, Lebih ya? banyak sukanya. Nah, sukanya itu tadi kita bisa bergaul dengan masyarakat, kita bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan yang betul-betul pro ke masyarakat rakyat banyak yang dirasakan. Dampak kebijakan kita itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, khususnya Kabupaten Mukomuko. Nah, sehingga kesejahteraan ekonomi mereka ya ini bisa lebih baik. Walaupun di tengah dulu kita di saat aku memimpin pertama kali 2 tahun itu COVID, semua orang ini. Tapi alhamdulillah ya 2 tahun ke sini kami baru bisa membangun. Ini saya menjabat nih ya, kalau bicara kerja itu baru masuk tahun kedua betul-betul bekerja untuk pembangunan di segala lini di bagian sektor di kabupaten. Baik. Kemudian gini Bang, kalau melihat tadi di Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, bagaimana Abang pengalaman di sana. Nah, kalau Abang melihat secara keseluruhan Provinsi Bengkulu, sebetulnya potensi Provinsi Bengkulu ini kalau dari sudut pandang Abang selaku kepala daerah dan selaku masyarakat atau warga provinsi yang sangat cinta dengan Provinsi Bengkulu, misalkan seperti apa Abang melihat potensi-potensi di Bengkulu? Kalau sebagai warga Provinsi Bengkulu yang cinta terhadap Provinsi Bengkulu ini, memang saya melihat potensi-potensi kita Provinsi Bengkulu ini sangat baik, sangat banyak. Sangat banyak, apalagi kita ini ada 9 kabupaten 1 kota. Betul. Tentu masing-masing kabupaten ini dan kota ini punya ciri khas dan kearifan lokal masing-masing. Nah, kalau ini bisa kita optimalkan dengan baik, kita bisa sinergikan, kita kolaborasikan, tentu ini menjadi sumber istilahnya itu perbaikan ekonomi, kekuatan ekonomi di kekuatan ekonomi di Provinsi Bengkulu. Nah, ini tentu tadi memang butuh kebersamaan. Butuh kebersamaan. Jadi tidak bisa kita bekerja sendiri, akan tetapi kebersamaan inilah yang dibutuhkan dengan besarnya potensi ini. Melibatkan semua stakeholder lah, baik dari budayawan, ya, para pelaku ekonomi, para akademisi, ya, semua stakeholder, termasuk masyarakat umum. Karena terus terang contoh kecil kayak kami di Mukomuko lah, daerah yang sangat luas, tanpa masukan, tanpa input saran dari berbagai stakeholder itu tidak mungkin kita bisa jangkau. Kami aja di Mukomuko itu ada 148 desa, 3 kelurahan. Tentu masukan dari sana sini ini, termasuk rekan-rekan teman media ini, inilah menjadi salah satu sumber kita untuk tadi saran-saran untuk perbaikan bagaimana dari hari ke hari, tahun ke tahun untuk perbaikan-perbaikan dari tadi berbagai aspek perekonomian maupun budaya di masyarakat kami di Mukomuko. Jadi kalau seandainya sektor yang paling menonjol di Provinsi Bengkulu, apakah sektor kelautannya atau pertaniannya atau dari sektor pariwisata, misalkan wisata heritage, sejarah. Nah, kalau Abang sendiri melihat dari potensi mana yang lebih harusnya digali lebih dalam lagi sehingga bisa membuat Provinsi Bengkulu itu maju, Bang? Kalau saya melihat beberapa potensi Bengkulu, kita banyak sektor sebenarnya Provinsi Bengkulu ini yang kita bisa menumbuh kembangkan dampak ekonomi. Kalau saya menyampaikan tuh bagaimana menumbuh kembangkan agar berdampak ke perekonomian masyarakat. Betul ya. Tujuan akhir pemerintah itu kan bagaimana mensejahterakan masyarakat untuk memperkuat perekonomian ini. Nah, tadi yang tadi Abang jelaskan, baik dari sisi budaya, ya, dari sisi kelautan, pertanian, perkebunan ini masih sangat besar peluang untuk bisa bertumbuh kembali. Nah, ini hal-hal inilah harus bagaimana mensinkronkan kebijakan-kebijakan daerah ini dari masing-masing kabupaten kota sampai provinsi untuk sampai ke nasional. Ini yang aku lihat masih perlu kita bekerja sama, berkolaborasi sehingga semua sektor ini tadi bisa bertumbuh. Jadi tidak bisa mengandalkan hanya satu sektor, tapi semua sektor. Karena kita Provinsi Bengkulu ini tadi punya laut, ya kalau nggak salah itu hampir berapa ratus kilo panjang pantai kita. Area kebun, ya, sumber daya alam cukup luar biasa, Bang, ya. Ada batu bara, saya lihat hari ini kita kan, ada juga sumber daya alam yang lain, ya. Tapi akan tetapi ini butuh tadi sinergitas, kerjasama, keterbukaan, ya. Sinkronisasi antara kepala daerah, ya Bang, ya? Antar kepala daerah saling menguatkan satu sama lain sehingga betul-betul potensi Provinsi Bengkulu ini bisa betul-betul digali untuk mengangkat perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu. Jadi kalau seandainya Abang melihat Provinsi Bengkulu itu masih optimis, Provinsi Bengkulu itu bisa bangkit, Bang, ya, bisa bangkit, tidak tertinggal atau bisa maju sama seperti provinsi-provinsi besar yang ada di Indonesia.
kita masih punya keyakinan perekonomian Bengkulu itu, walaupun hari ini kita tahu Provinsi Bengkulu itu masih posisi di bawah di se-Pulau Sumatera. Kita sekarang di provinsi nomor 2 termiskin kedua di Pulau Sumatera. Ya. Itu insya Allah itu masih bisa untuk bangkit ya. Sepanjang betul-betul tadi kepala daerah kita ini mampu ya berangkulan lah, kalau bahasa saya itu berangkulan untuk saling menguatkan satu sama lain, ya adanya kerjasama dengan cara tadi melibatkan para stakeholder yang banyak ini. Ya, ini tadi contoh para pelaku usaha harus dilibatkan, karena kadang-kadang jangan sampai kebijakan-kebijakan yang lakukan masing-masing kita ini tidak sinkron dengan apa yang dibutuhkan pengusaha, karena pengusaha inilah pengangkat ekonomi. Betul. Karena menciptakan lapangan kerja, ya sudah itu mereka membayar pajak kepada negara, sumber keuangan negara yang nanti kan kembali kepada daerah masing-masing. Nah, kalau evaluasi Abang, misalkan di Provinsi Bengkulu ini kan bukan hanya kepala daerah, tapi ada juga DPRD, ada juga DPR RI kita, Dapil Provinsi Bengkulu ada 4 orang. Nah, kemudian seperti apa melihat sinkronisasi itu, termasuk juga bagaimana jaringan yang di pusat yang bisa kepala daerah sinkronkan agar membawa kemajuan di Provinsi Bengkulu. Nah, seperti apa Bang melihat seperti itu? Mungkin ini yang ke depan yang harus diperkuat kembali. Bagaimana kerjasama antara eksekutif dan legislatif, baik di level kabupaten kota, provinsi, termasuk secara nasional. Tadi Abang menjelaskan Provinsi Bengkulu ini kita mempunyai juga DPR RI. Ya, tentu peran DPR RI ini perlu betul-betul untuk membantu kepala daerah Provinsi Bengkulu. Termasuk DPD Bang ya? Termasuk juga DPD RI. Jadi ya, betul, ya. DPD RI, terutama DPR RI. Kenapa DPR RI ini yang paling penting dulu? Karena sampai hari ini DPR RI ini merupakan tadi mereka punya hak budgeting. Karena hak budgeting inilah yang kita harapkan betul-betul bisa mendorong program-program yang ada di nasional untuk percepatan peningkatan ekonomi Provinsi Bengkulu. Tentu ini juga tidak terlepas harus kerjasama program dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, DPR juga tidak bisa bekerja sendiri. Tapi kalaulah ada kerjasama, mungkin ini mempermudahkan atau terang dengan kondisi fiskal kita Provinsi Bengkulu, termasuk masing-masing kabupaten yang sangat tipis ya. Sangat tipis ini, tentu masing-masing kepala daerah harus betul-betul putar otak. Tadi di satu sisi kita harapan masyarakat sebegitu tingginya akan kemajuan perekonomian untuk meningkat kesejahteraan, tetapi masing-masing kepala daerah juga sulit bergerak dengan kebijakan-kebijakan karena memang fiskalnya rendah. Akan tetapi kalaulah kita bekerja sama ya dari kabupaten, provinsi dengan baik ya, tentu ini bisa adanya semacam ya kondisi yang bagus untuk tadi merebut simpati pemerintah pusat. Di samping itu tentu juga kita secara bersama-sama untuk meyakinkan para terakhir, yaitu di samping legislatif di pusat, akan tetapi yang terakhir adalah juga investor ya. Karena investor yang masuk ini dengan harapan bisa membawa uang ke Provinsi Bengkulu, membangun terlepas di kabupaten manapun, sehingga nanti menambah uang beredar di Provinsi Bengkulu sehingga berdampak kepada perekonomian Provinsi Bengkulu. Nah, ini yang menjadi PR ya Bang, menjadi PR juga bagaimana orang mengenal Bengkulu itu kan, brand Bengkulu itu. Saya pernah pertemuan nasional Bang, Bengkulu itu di mananya Kalimantan. Itu bayangkan Bang, berarti orang banyak tidak kenal, padahal potensi kita itu, kita sangat bangga sekali ada Ibu Fatmawati yang menjahit bendera pusaka merah putih, istri Soekarno. Nah, tapi ini banyak orang tidak mengenalnya, padahal banyak sekali sejarah-sejarah di Bengkulu ini, tapi mungkin promosinya, yang membrandingnya yang kurang, sehingga orang tidak tertarik, bahkan banyak juga yang tidak tahu Bang. Nah, seperti Abang melihat itu Bang? Tentu tadi kita bersyukur bendera Sangsaka merah putih itu dijahit oleh Putri Bengkulu. Putri Bengkulu ya, betul. Ya, Ibu Fatmawati Soekarno. Hal ini saat ini di ibu kota negara ada Yayasan Fatmawati Soekarno. Kebetulan kami sebagai warga Provinsi Bengkulu ya, putra-putri Provinsi Bengkulu juga ikut terlibat di situ, dalam arti kata diminta untuk membantu sumbang saran. Tadi betul sekali. Hal-hal seperti ini tadi saya melihat dengan sejarah ya yang luar biasa dan luar biasa Provinsi Bengkulu tadi jelaskan
ada rumah bekas Bung Karno, ya. Ibu Fatmawati, ya, Fort Marlborough. Ini kan wisata sejarah yang bisa kita kembangkan, Betul, ya. kita kemas. Tadi apa yang Abang sampaikan, mungkin ke depan itu tadi yang Abang sampaikan, bagaimana kita mengemasnya ya. Cara memasarkan, memarketingkan Provinsi Bengkulu ini. Bukan hanya kota Bengkulu, tetapi mengemas masing-masing kabupaten menjadi suatu bendel besar atas nama provinsi yang bisa kita jual, dalam arti kata mempromosikan daerah kita ini ke daerah luar, dalam arti kata di luar Provinsi Bengkulu, sehingga betul-betul Provinsi Bengkulu tadi bisa dikenal orang seperti yang Abang jelaskan. Kalau dulu orang taunya, betul kata Abang itu, Bengkulu itu Kalimantan mana ya? Sulawesi mana itu? Kebanyakan kalau ketemu mas saya banyak orangnya, ini Sulawesi mana? Karena apa? Tadi belum itu. Tapi alhamdulillah hari ini saya melihat orang sudah banyak mengenal Bengkulu, akan tetapi ini bisa lebih ditingkatkan lagi sepanjang tadi. Kembali apa? Harus butuh jaringan, butuh ketulusan, butuh pengorbanan bersama-sama, bergandengan tangan untuk memajukan Provinsi Bengkulu. Kita nggak mampu Bang sendirian. Ya. Dengan sharing pemikiran dari semua tadi yang saya jelaskan dari awal, baik akademisi, budayawan, para ekonom, pelaku ekonomi kecil yang besar, NGO pada saat ini, termasuk teman-teman media, ini akan bisa tadi membantu meringankan tugas kita untuk mengenal Provinsi Bengkulu, ya, kekayaan Provinsi Bengkulu, ya, kearifan masing-masing kabupaten kota seprovinsi Bengkulu ke kancah nasional. Ini penting digaungkan terus supaya mereka tahu kekayaan sesungguhnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nilai sejarah di Bengkulu ya. Bahkan bukan hanya nasional Bang. Kalau seandainya Bengkulu ini dikenalkan, ini orang Inggris karena mereka punya histori kan di Bengkulu, mungkin bisa sampai ke internasional. Mungkin ada kunjungan mereka melihat poyang-poyangnya, kan ada makam Inggris Bang. Oh iya, betul-betul sekali ya, karena di sini ada bekas ini ya, makam Jan Inggris ya itu bisa sepanjang kita tadi betul-betul mau berkorban tadi, yaitu memulailah tadi menjaga ya. Situs-situs sejarah kita ini dengan cara tadi menjaga, merawat dengan baik. Dengan begitu kita bisa mempromosikan ke mereka bahwasanya itu budaya, istilahnya itu dalam arti kata wisata budaya. Ya, ada istilah kalau di teman-teman kita orang keturunan itu wajib mengunjungi makam leluhur. Leluhurnya ya. Gitu ya. Dan itu kan bisa menjadi nilai wisata heritage yang sangat luar biasa kan Bang ya. Itu salah satu poin kalau di bidang budaya saya melihat sangat banyak yang bisa kita garap, karena masing-masing kabupaten punya tadi masing-masing punya wisata budaya bermacam ragam. Ya, tinggal bagaimana tadi saya sepakat dengan Abang sinkronisasi kan, jangan sampai antar kepala daerah, antar di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kota itu jangan sampai tidak sinkron sehingga pembangunan tidak dilakukan dengan baik, tidak ada sinkronisasi. Nah, kemudian Bang dari sisi infrastruktur, Abang melihat seperti apa infrastruktur di Bengkulu ini secara keseluruhan Bang? Secara keseluruhan kami ngelihat memang yang dibutuhkan kita ya, Provinsi Bengkulu memang kan daerah kita ini sangat luas. Daerah sangat luas. Kalau kita lihat Provinsi Bengkulu ini ujung ke ujung dari Kaur sampai Mukomuko itu lebih kurang 500 sampai 600 km. Tentu kalau kita bandingkan di Pulau Jawa, saya selalu menyampaikan setiap rapat di kementerian dan sebagainya, saya memberikan contoh Mukomuko aja. Wilayah Mukomuko itu equal separuh Provinsi Banten. Separuh Provinsi Banten di Pulau Jawa. Tentu dengan 9 kabupaten yang lain ini, daerah yang luas ini, tentu tadi infrastruktur ini yang sangat penting juga. Tadi kerjasama tadi ini yang penting, bagaimana peningkatan infrastruktur, konektivitas antar kabupaten, antar kecamatan, sehingga bisa menekan biaya logistik. Biaya logistik ini baik untuk logistik rumah tangga maupun logistik hasil produk pertanian, perkebunan masyarakat Provinsi Bengkulu. Karena hari ini saya melihat Provinsi Bengkulu ini masih mahal biaya logistiknya. Mahal. Jadi kita masih membawa ya jarak jauh ya, karena memang infrastruktur kita masih kurang. Saya melihat infrastruktur di pelabuhan ya, infrastruktur jalan, jembatan itu yang investasinya sangat mahal. Nah, ini belum maksimum di Provinsi Bengkulu. Karena apa? Sungai-sungai kita banyak, jembatan kita banyak, tetapi belum terkoneksi, tersambung dengan baik di beberapa lokasi ya. Bukan berarti tidak, tapi ada beberapa titik tertentu yang idealnya harus butuh percepatan di dalam
konektivitas antar wilayah itu. Antar wilayah. Baik Bang. Nah, berikutnya saya ingin bertanya Bang terkait dengan pola kepemimpinan seperti apa yang pas untuk membangun Bengkulu? Kalau menurut kami sebagai warga Provinsi Bengkulu yang tercinta ini, polanya tadi mau mendengar ya, mau mendengar masukan dari semua elemen, terkhusus tadi sesuai dengan bidangnya ya. Mungkin dari sisi budaya kita harus mendengar masukan dari para budayawan kita. Tidak merasa pintar sendiri berarti Bang ya. Pelaku ekonomi ya, termasuk juga dari para akademisi, karena terus terang kita sebagai pimpinan kadang-kadang tidak sempurna. Betul. Dengan berbagai masukan saran inilah nanti seorang pemimpin membuat tataran kebijakan. Tentu dari situ kita memilih mana yang terbaik yang mungkin bisa kita implementasikan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Baik. Jadi tidak merasa seperti yang bilang, tidak merasa kita pintar sendiri, ya. karena memang pada hakikatnya manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Itu yang semestinya dilakukan kan. Tapi terkadang banyak juga pemimpin yang anti kritik sehingga yang didengar itu adalah orang-orang yang memuji-memujinya. Terkadang seperti itu. Oke Bang, di akhir dialog kita ini seperti apa harapan Abang untuk Provinsi Bengkulu ke depan? Tentu harapan kami sebagai warga tadi semua pimpinan daerah mampu bekerja sama, berkolaborasi, baik dari tantangan kabupaten, provinsi sampai nasional. Tadi ada DPR ya dari sisi legislatif, ada DPD, semua harus bekerja sama, bahu membahu menjadi suatu kesatuan yang kuat. Jangan sampai kita menjadi sapu lidi. Betul. Yang kalau kita sendiri-sendiri mudah dipatahkan orang. Akan tetapi apabila kita kompak, insya Allah akan menjadi lebih kuat. Nah, dengan kekuatan persatuan kita ini tadi, semua tadi dari masyarakat mendukung program-program pemerintah masing-masing, sehingga percepatan itu bisa dilakukan. Nah, tentu tadi kembali lagi ya kerjasama ya. Keterbukaan, dan keputusan diambil dengan sistem tadi menerima saran masukan dari bottom up lah. Bottom up, bukan top down ya. Pendekatan top down hari ini menurut kami kadang-kadang takutnya kita nggak kejangkau karena wilayah kita yang sangat luas. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan ini didengar juga Bang, karena ini pasca pileg kan udah terpilih DPR RI yang baru kan. Mudah-mudahan DPR RI kita yang baru, DPD RI kita yang baru juga mendengar dialog kita ini, sehingga ke depan DPR RI kita itu, DPD RI kita perwakilan Provinsi Bengkulu ini bisa bekerja melepaskan kepentingan partainya. Siapapun yang menjadi kepala daerah itu mesti disupport dari kebijakan pusatnya. Jangan sampai misalkan wah beda partai, jangan kita dukung biar pembangunan nggak ada. Akhirnya kan Provinsi Bengkulu yang rugi. Kan seperti itu Bang ya. Ya mudah-mudahan itu harapan kita. Harapan kita ya Bang. Lepaskan kita punya ini kepentingan kelompok kita, tetapi karena kita sudah mewakili daerah kita di kancah nasional, termasuk juga kepala daerah tadi sudah menjadi pemimpin di masing-masing daerah, sehingga ego kita, kedaerahan, kesukuan dan sebagainya lepaskan, sehingga betul-betul kita memimpin atas nama masyarakat banyak. Dengan harapan kerjasama inilah nanti betul-betul membuahkan hasil. Tadi dengan bantuan legislatif DPR RI, bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga betul-betul kue pembangunan walaupun sedikit, kalau dia masuk turun ke daerah kita ini juga nanti pasti ada dampaknya ke ini. Khususnya yang kita butuhkan hari ini, tadi saya lihat Provinsi Bengkulu ini kita ini sangat butuh, khususnya di 2 komisi di pusat. Di komisi ya. Itu baik di Komisi 5 membawa infrastruktur, jalan, jembatan tadi seperti kita jelaskan untuk penggerak ekonomi, percepatan penggerak ekonomi. Yang kedua yaitu di Komisi 4 membawahi di bidang pertanian, perkebunan, termasuk perikanan. Nah, karena ini masyarakat kita Provinsi Bengkulu rata-rata banyak hidup di sektor itu, sehingga betul-betul ekonomi bisa bertumbuh dengan harapan tadi kesejahteraan itu akan bisa digapai oleh masyarakat kita. Baik Bang, terima kasih Bang. Ini dialog yang sangat luar biasa sekali. Bupati Muko-Muko, warga Bengkulu yang sangat cinta dengan Provinsi Bengkulu, dan beliau ini seorang pengusaha, konsultan keuangan, dan hari ini menjabat sebagai Bupati Muko-Muko. Terima kasih sekali lagi Bang sudah hadir di obrolan rakyat. Baik. Nah teman-teman sekalian, demikianlah obrolan singkat kita bersama Bapak Haji Sapuan SEMM AK CA CPA CPI. Sering hafal gelar beliau. Mudah-mudahan dialog ini
bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan masukan juga terhadap semua stakeholder sehingga bisa membawa kemajuan kepada Provinsi Bengkulu. Saya Melen Sori, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.